Let's have a ball. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, perkenalkan, saya Alvinda Putri Tami, NIM 11241137. Di video saya kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang pentingnya penilaian kinerja karyawan. Tetapi, saya akan melihat dari sudut lingkungan kerja dan budaya organisasi tentunya. Topik ini sangat relevan karena dalam dunia kerja modern, penilaian kinerja bukan hanya soal menilai seberapa produktif seseorang, tetapi juga bagaimana sistem dan suasana di organisasi bisa mendukung atau bahkan menghambat kinerja itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, banyak organisasi yang rajin sekali melakukan evaluasi tahunan, membuat grafik performa, sampai membagikan reward bagi karyawan yang berprestasi. Tetapi, yang sering terlupakan adalah apa yang terjadi di balik angka-angka itu? Apakah lingkungan kerjanya sudah mendukung? Apakah budayanya sehat dan memotivasi? Atau justru penuh tekanan dan ketidakadilan yang membuat karyawan bekerja dalam ketakutan? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas tuntas di video kali ini. Karena tanpa lingkungan kerja dan budaya organisasi yang tepat, penilaian kinerja hanya akan menjadi formalitas saja, bukan sarana pengembangan organisasi tentunya. Sebelum masuk ke pembahasan tentang lingkungan kerja dan budaya organisasi, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya tujuan dari penilaian kinerja itu. Secara umum, penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur seberapa efektif karyawan dalam melakukan tanggung jawabnya. Tapi, lebih dari itu, hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan manajerial. Misalnya, untuk promosi, penghargaan, pelatihan, atau bahkan perbaikan sistem kerja. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, penilaian kinerja juga menjadi cerminan sejauh mana organisasi mampu menciptakan lingkungan dan budaya yang memfasilitasi karyawan untuk berkembang. Artinya, jika hasil penilaian menunjukkan banyak karyawan berkinerja buruk, organisasi seharusnya tidak langsung menyalahkan individu, tapi juga harus mengevaluasi sistem internalnya. Apakah target realistis? Apakah lingkungan kerja mendukung produktivitas? Apakah budaya organisasinya menciptakan rasa aman dan kepercayaan? Jadi, penilaian kinerja bukan sekadar alat ukur, tapi juga menjadi alat refleksi bagi organisasi tentang bagaimana mereka melakukannya, bagaimana mereka memperlakukan manusianya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja sering dianggap hanya sebatas tempat fisik, seperti meja kerja, ruangan rapat,
atau ventilasi ruangan. Padahal, lingkungan kerja memiliki dua dimensi penting, yaitu lingkungan kerja fisik yang meliputi kondisi ruangan, pencahayaan, kebersihan, keamanan, dan fasilitas kerja. Yang kedua, ada yang namanya lingkungan kerja non-fisik, yaitu mencakup hubungan sosial, komunikasi antar pegawai, dukungan dari atasan, dan iklim psikologis di dalam organisasi itu sendiri. Dalam praktiknya, kedua aspek ini saling berkaitan erat. Misalnya, ruangan kerja yang terang dan bersih meningkatkan fokus bekerja. Sementara, hubungan kerja yang harmonis meningkatkan semangat dan rasa percaya diri karyawan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja hingga 20-30% karena karyawan merasa lebih nyaman dan termotivasi. Sebaliknya, lingkungan kerja yang penuh konflik, tekanan, dan ketidakpastian akan menurunkan produktivitas dan meningkatkan turnover. Contoh nyatanya, bayangkan ada dua perusahaan dengan sistem kerja yang sama. Di perusahaan pertama, atasan sering memberikan umpan balik. Rekan kerja saling membantu, dan suasana kantor tenang serta bersih. Di perusahaan kedua, atasan itu jarang memberi arahan. Suasana kerja penuh gosip, dan ruangan terasa pengap. Secara logika, karyawan di perusahaan pertama pasti lebih semangat dan hasil penilaian kinerjanya akan jauh lebih baik. Jadi, lingkungan kerja bukan hanya mempengaruhi kinerja individu itu sendiri, tapi juga mempengaruhi keadilan dan akurasi dari penilaian kinerja itu sendiri. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang diterima bersama oleh anggota organisasi. Dalam konteks kinerja, budaya organisasi berfungsi seperti kompas moral yang mengarahkan perilaku karyawan. Bagaimana mereka bekerja, berinteraksi, dan memecahkan masalah. Misalnya, jika organisasi memiliki budaya transparansi dan keadilan, maka proses penilaian kinerja akan berjalan secara objektif. Karyawan tidak akan takut dinilai, karena mereka tahu bahwa sistemnya adil dan hasil penilaian akan digunakan untuk pengembangan, bukan untuk hukuman. Namun, di organisasi yang budayanya negatif, misalnya penuh politik kantor, tidak ada kejelasan kriteria penilaian, atau terlalu fokus pada angka tanpa memperhatikan proses, menurut saya itu karyawan bisa kehilangan motivasi.
Mereka bisa merasa untuk apa kerja keras kalau hasilnya tidak dinilai dengan adil. Akibatnya, budaya seperti itu menciptakan kinerja semu, yaitu karyawan hanya bekerja untuk dinilai bagus, bukan karena ingin memberikan kontribusi terbaik. Budaya organisasi yang sehat biasanya memiliki ciri-ciri komunikasi terbuka dan dua arah. Adanya penghargaan terhadap inovasi dan inisiatif, dukungan terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Adanya rasa kebersamaan, saling percaya, dan empati. Nah, semua nilai itu membentuk atmosfer yang membuat karyawan nyaman berkembang. Dan hasilnya akan tercermin jelas dalam penilaian kinerja mereka. Nah, bagian ini menarik banget. Karena sebenarnya lingkungan kerja dan budaya organisasi tidak bisa dipisahkan. Budaya organisasi yang positif akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Sedangkan lingkungan kerja yang kondusif akan memperkuat budaya organisasi. Misalnya, kalau budaya organisasi menekankan kolaborasi dan komunikasi yang terbuka, maka ruangan kerja yang diciptakan biasanya akan lebih terbuka, yaitu adanya area diskusi misalnya. Tidak terlalu hierarkis dan karyawan bebas berpendapat. Sebaliknya, kalau budaya organisasinya kaku dan menekankan kekuasaan, ruangan kerjanya pun akan cenderung tertutup, penuh batasan, dan membuat komunikasi akan tersendat. Jadi, hubungan keduanya akan saling menguatkan. Budaya menciptakan pola perilaku, lingkungan menciptakan suasana yang mendukung. Keduanya harus selaras untuk menghasilkan sistem penilaian kinerja yang lebih efektif. Kalau tidak, maka hasil penilaian kinerja bisa jadi bias. Misalkan, karyawan yang sebenarnya berprestasi bisa dinilai buruk hanya karena lingkungan kerjanya toksik atau tidak mendukung. Atau sebaliknya, karyawan yang biasanya biasa saja gitu, bisa tampak bagus karena berada di tim yang lebih kompak. Nah, maka dari itu ketika organisasi ingin memperbaiki sistem penilaian kinerja, yang harus dibenahi bukan hanya formulirnya atau indikatornya, tapi juga lingkungannya dan budayanya. Kita lihat contoh dari perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Tokopedia, atau Gojek. Mereka memiliki sistem penilaian kinerja yang kuat. Tetapi, keberhasilan itu tidak lepas dari lingkungan kerja yang sangat mendukung
dan budaya organisasi yang terbuka. Di Google misalnya, penilaian kinerja dilakukan dengan sistem OKR atau Objective and Key Result yang transparan. Tapi selain itu, Google juga menciptakan lingkungan kerja yang bebas stres, ruangan ide yang kreatif, serta budaya yang mendorong inovasi. Lalu ada Tokopedia. Tokopedia juga menerapkan budaya growth mindset, di mana setiap karyawan didorong untuk belajar dari kesalahan dan harus berkembang. Budaya seperti ini membuat karyawan tidak takut dievaluasi, karena mereka tahu penilaian kinerja dilakukan untuk membimbing, bukan untuk menghakimi. Ini berbeda dengan beberapa organisasi tradisional yang hanya menggunakan penilaian kinerja sebagai dasar hukuman. Karyawan akan jadi takut, akan jadi stres, dan akhirnya performa akan malah menurun. Jadi, lingkungan dan budaya itu sangat menentukan apakah penilaian kinerja menjadi alat pemberdayaan atau justru alat penekanan. Dari pembahasan panjang ini, kita bisa simpulkan bahwa penilaian kinerja yang efektif tidak mungkin terwujud tanpa lingkungan kerja yang mendukung dan budaya organisasi yang sehat. Lingkungan kerja yang positif menciptakan rasa aman, nyaman, dan semangat untuk berprestasi. Sementara budaya organisasi yang baik memberikan arah nilai, bagaimana bekerja, berinteraksi, dan berkembang bersama. Ketika dua aspek ini berjalan selaras, penilaian kinerja akan benar-benar mencerminkan potensi dan kontribusi karyawan secara objektif. Namun sebaliknya, ketika lingkungan kerja tidak mendukung atau budaya organisasinya negatif, maka penilaian kinerja akan kehilangan maknanya. Ia hanya akan menjadi ritual administratif yang tidak memberikan dampak apapun. Jadi, organisasi harus mulai melihat penilaian kinerja bukan sebagai akhir dari proses kerja, tapi sebagai awal dari proses pengembangan manusia dan budaya organisasi yang lebih baik. Karena pada akhirnya kinerja yang tinggi tidak datang dari tekanan, tapi dari lingkungan dan budaya yang membuat orang mau bertumbuh. Nah, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Semoga pembahasannya bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya hubungan antara penilaian kinerja, lingkungan kerja, dan budaya organisasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.